Kemudian urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja ditunjukkan melalui persentase pencari kerja diberdayakan sebesar 76,61%, tingkat pelindungan tenaga kerja sebesar 38,27%, masih rendah. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang antri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi, setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja. Dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ditunjukkan melalui persentase kabupaten kota yang melaksanakan 7 persyaratan pengarus utamaan gender sebesar 100%. Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan sebesar 100%. Tingkat penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi atau KED terhadap anak sebesar 100%. Persentase kabupaten kota yang menerapkan klaster kabupaten kota yang layak anak sebesar 100%. Urusan pangan ditunjukkan melalui skor pola pangan harapan atau SPPH. Tingkat ketersediaan pangan sebesar 95,37 poin. Tingkat konsumsi pangan yang terdiri dari konsumsi energi sebesar 2.069,9 KKAL atau per kapita per hari, dan konsumsi protein sebesar 62,3 gram per kapita per hari. Urusan pertanahan ditunjukkan melalui tingkat tertib tata kelola pertanahan. Nah, ini di sektor pertanahan ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialih fungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya.
Dan biasanya bermasalahnya di pengantar desa dan kelurahannya. Sehingga terjadi konflik pertanahan dan mafia tanah. Jadi di kita ini sudah, kalau lautnya sudah disertifikatkan seperti di Subang dan di Bekasi, daerah aliran sungainya sudah disertifikatkan, yang belum gunungnya sudah disertifikatkan, mata airnya sudah disertifikatkan, yang belum disertifikatkan adalah awan dan langit.